dari itu. Jadi mereka kalau kalau pengen ke ngeplong apa puyang dari larinya ke minum, melepaskan kepenatan iya, ke diskotik. Nah, sedangkan saya pernah tak coba pertama kali kok nggak ada nggak ada melepas masalah itu nggak ada. Nah artinya berarti yang tadi yang kotroh khotoroh. Nah khotoroh itu tidak mesti empat-empatnya selalu ada di setiap orang. Setiap pasti ada itu. Ya kayak tadi kayak mohon maaf ya yang nggak pernah jauh dari madrasah lah bahasanya lah ya, jauh dari keagamaan, akhirnya yang ada hanya khotorotul syaiton. Assalamualaikum TV. Jelegar, jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersama saya BJ. Di season kali ini kita akan berbincang santai tapi serius. Nah ini isinya daging semua sahabat Saung Langit. Karena di sini kebetulan ada sahabat lama saya. Nanti kita bisa berkenalan dengan beliau. Kalau Kang Bana tentunya sahabat Saung Langit sudah tidak asing lagi lah ya dengan sosok Kang Bana ini yang selalu menemani kita. Nah, nanti apa yang akan kita bahas, apa yang kita bincangkan, apa yang kita obrolkan di sini tentu akan sangat menarik sekali. Jadi untuk ini gimana Kang Bana? Kabarnya sehat? Sehat. Mas Izin sehat? Alhamdulillah. Ini sahabat Saung Langit baru melihat penampakan baru nih di Saung Langit. Jadi jadi bisa memperkenalkan diri dulu nih. Sebenarnya sih atas perintah. Kalau tidak atas perintah nggak mungkin di Oh sini. gitu. Iya. Atas inisiatif pun nggak berani. Kalau diperintah sama kiai ya datang. Masya Kalau Allah. ujuk-ujuk datang nggak berani saya. Jadi salah satu bentuk takzim lah ya. Iya, yang untak loh. Bisa aja ya. Iya. 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 Apa ini? Sapaannya apa ke sahabat Saung Langit itu ada sapaan istimewa nggak? Sapaan sahabat Saung Langit. Oke. Iya, karena kita anggap netizen itu adalah sahabat kita gitu. Jadi kita di sini kan sesuai dengan konsep Saung Langit sendiri. Kontennya adalah mencerdaskan manusia. Nohwat. Jadi apa yang kita sajikan, apa yang kita bincangkan semuanya realita kehidupan, baik dari sisi agama, dari sisi kehidupan yang sifatnya adalah inspirasi, juga yang berkaitan juga dengan sejarah itu sendiri. Nah kebetulan malam ini kayaknya kita ngobrol santai aja lah ya Kang ya. Ini Kiai sebenarnya sama hostnya ini saya ditunjuk sebagai co-host lah. Aslinya tuh begitu Kiai. Jadi saya di sini bukan mau ngisi materi sahabat. Jadi ya Bebas aja. tengahnya Bebas aja lah. pemateri sebenarnya sahabat sama. Iya. Gimana nih? Iya, Pikiran aja. Kira-kira kita kan kayaknya udah lama nggak bersua nih. Jadi kayaknya
biasanya kalau kita bertemu tuh rasa kangen itu ditumpahkan dengan berbagai pertanyaan yang sudah menumpuk. Kira-kira Berarti ceritanya bakalan panjang ini ya. Panjang. ya sepanjang jalan kenangan lah ya pokoknya. Kira-kira ada unek-unek atau pertanyaan yang ingin disampaikan gak nih ke Kang Bona? Nah itu sebenarnya kadang pikiran tuh Kiai, pikiran itu bener nggak sih lebih 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 luas daripada perkataan. Saya kan sebenarnya dari kangen itu kan bisa kangen Kiai Bana dari rumah pun bisa. Betul. Tapi kalau untuk bertemu fisik katanya. Nah itu kan, nah kaitannya sama peran hati, peran pikiran terhadap eh, Tuhan gitu. Kemudian juga kan latar belakang Kiai sama saya kan berbeda. Tapi tatkala misal rindu, tatkala misal ingat, pengen ketemu, udah di pikiran udah ketemu tanpa harus bertemu. Itu sebenarnya eh, posisi posisi akal dengan hati itu gimana tuh? Nanti ya itu kan ciptaan Tuhan juga. Ini pertanyaannya lumayan menusuk ke dalam nih kayaknya. Apa? Jadi mungkin saya bisa simpulkan bahwa antara hati dan pikiran tuh apa penempatannya seperti apa lah ya pada saat rindu itu sebetulnya. Tapi kalau rindu atau kangen itu kan sebetulnya rasa. Betul. Nah, rasa itu adanya itu di hati. Pikiran itu hanya menerima perintah dari hati pada saat hati itu menjadi panglimanya. Betul tidak, Kang? Ya, eh, ini kalau berbicara tentang akal ya, berarti akal dan hati itu kita sebagai manusia itu sebetulnya sudah paham belum apa itu fungsi akal, apa itu fungsi hati. Jangan-jangan kita ini nggak paham dengan akal kita nggak paham dengan hati kita. Ya. Nah, ketika manusia tidak memahami akalnya, ketika manusia tidak memahami hatinya, itu selamanya dia akan menemukan problem besar. Nah, Ya. akan menemukan problem besar. Kenapa? Karena menguak dirinya sendiri dia belum selesai. Itu menjadi problemnya seperti itu. Maka posisinya dia dimanapun, dia tidak akan bisa menemukan jati dirinya sendiri. Apalagi sampai kemudian dia bisa memberikan sesuatu yang banyak manfaatnya, yang lebih bermanfaat kepada orang-orang yang ditemui. Itu kaitannya dengan seperti itu. Makanya yang harus dipahami dulu adalah kalau tadi kaitannya dengan rindu atau kangen, ya benar itu kan kalau berbicaranya kerja, itu kerjanya hati. Muncul tiba-tiba. Tapi kenapa ini muncul? Itu sebetulnya karena kesan. Ya kan? Dan kesan ini pastinya kesan yang begitu baik lah. Akhirnya muncullah sebuah apa namanya gambaran di dalam hati sehingga muncul me- mereview apa yang pernah terjadi, kenangan apa gitu kan. Akhirnya mau nih menciptakan kebahagiaan yang baru dengan mengaktualisasikan rindu itu dengan bertemu. Lalu kemudian akal berbicara kan gitu. Tadi benar, komandonya di mana dulu? Ada orang yang komandonya itu di akal, ada orang yang komandonya itu di hati. Nah ini harus bisa memposisikan kita ini komandonya di mana? Jangan-jangan masih di akal. Kalau dalam tinjauan tasawuf, ya, yang menjadi komando itu harusnya adalah hati, lalu akan mengikuti. Iya. Akal inilah yang menjembatani apa yang menjadi kemauan hati. Contoh misalkan, hati ini hanya pengen bersama dengan yang menciptakannya. Akal mengambil pesan ini bisa nggak? Kalau bisa, maka semua yang dilakukan oleh akal kita pun akan mengikuti apa yang diinginkan oleh hati kita.
Tapi kalau misalkan ternyata tidak bisa menangkap, ya berarti problem terjadi di situ. Akal tidak bisa mengaktualisasikan rasa rindu dalam tanda kutip keinginan hati yang ingin selalu bersama dengan yang menciptakan. Itu. Jadi harus bisa dipahami itu dulu. Tapi kalau misalkan akal itu bisa menjadi liar, bisa menjadi lemot. Akal itu kan kita dibawa berpikir kemana saja bisa, dibikin konstruksi berpikir ya bisa, tidak berkonstruksi juga bisa, bersistematika juga bisa, tidak bersistematika juga bisa. Nah ini kan bisa liar. Tapi kalau misalnya komandonya sudah di hati mengatakan saya menginginkan ini, maka akal itu bisa menerjemahkan itu semua yang ada di dalam. Maka kondisinya dimanapun itu ya dia akan damai dengan hiruk pikuk yang terjadi, problematika yang terjadi, dia akan merespon dengan santai, dengan damai, dengan apa namanya, dengan keinginan yang tulus bahwa hati ini ya bersama Allah, bersama dengan Allah. Bingung nih. Berarti dari konteks antara akal dan hati ini masuk ke konteks man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tidak? Ya, Karena ini tujuannya kan adalah menurut saya ini tujuannya masuk ke dalam pengkajian diri, pengenalan diri dengan konteks man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. ya, maka mengenal diri itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan. Ya, Diri, kalau masuk ke pengenalan diri, menurut Kang Bana, diri mana nih yang harus kita kenalin? ya secara totalitas lah. Totalitas begini, kita ini ada bagian-bagian apa saja yang ada di dalam diri kita. Maka itu harus diketahui terlebih dahulu. Kita punya roh, kita punya jasad, kita punya hati, kita punya akal, kita punya nafsu. Dari 5 komponen ini kita memahaminya sejauh mana. Kalau kita sudah memahami secara keseluruhan, nah ini akan bisa kita arahkan kemana saja kita mau. Kita sudah mengenal hati kita sudah misalkan, maka langkah-langkah yang dilakukan apapun itu bentuknya, termasuk tingkah laku, termasuk ucapan, itu maka yang dihasilkan itu dari pengenalan diri awalnya. Kalau misalkan belum ada pengenalan diri, maka ya tidak ada arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa kacau, bisa baik, bisa macam-macam gitu kan. Akhirnya bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena belum memahami eksistensi dari akumulasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Fungsi ruh apa, fungsi jasad apa, fungsi hati kita apa, fungsi akal kita apa. Kita juga punya nafsu. Nah, bagaimana mengkoordinir semua yang dimiliki oleh kita sesuai dengan keinginan yang Allah inginkan kepada kita. Itu sih sebetulnya yang harus dijawab. Jadi Allah tuh menginginkan kita tuh apa sih? Allah menciptakan ruh kita, menciptakan jasad kita, hati kita, akal kita, nafsu kita. Lalu kita mau ngapain? Ya kan? Kemudian kita kenal dengan teman kita, ada saudara kita, ada orang tua kita, macam-macam, ada masyarakat, kita berorganisasi, kita bekerja, kita jadi apa, kita jadi siapa, dan itu kemudian dibedah di sana dalam ranah keinginan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita masuk ke ranah tasawuf ya, banyak orang itu saat ini bingung apa sih tujuan hidupnya gitu, atau apa, kenapa Allah itu menciptakan manusia di muka bumi ini, tujuan utamanya tuh apa, manusia itu sendiri dilahirkan di muka bumi ini tujuan utamanya apa? Kalau di dalam ranahnya Allah menciptakan manusia, itu istilah
jelaskan di dalam Al-Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kan ya poin pentingnya itu kita punya apapun yang tadi dijelaskan, ruh, hati, sosial, semuanya itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka ya harus ke sana. Kita punya akal yang sama, kita punya nafsu juga harus ke sana. Yang jadi bermasalah ketika tidak ke sana. Itu menjadi permasalahan besar. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menapaki jalan kami, maka sungguh kami akan memberikan hidayah kepada mereka. Artinya kan memang ada kesungguhan dalam rangka ibadah kepada Allah itu harus ada tujuan yang jelas bahwa kita pengen ibadah terus. Ketika di luar konteks ibadah, maka kita nggak mau seharusnya. Cuma manusia itu kan sering terjerumus ke dalam apa yang disebut dengan tingkah laku, perbuatan atau ucapan yang tidak mencerminkan bahwa itu ibadah. Itu ranahnya karena sebabnya itu sudah mulai tertipu. Tertipunya gimana? Hiruk pikuk kehidupan dunia. Termasuk juga ujian bagi manusia diberikan rezeki oleh Allah dengan berbeda-beda, dengan tarafnya masing-masing, dengan kapasitasnya masing-masing. Ini yang nanti akan menjadi ujian manusia sesungguhnya. Apakah lalu kemudian akan berubah nih tujuannya? Dan pastinya Allah itu akan memperlakukan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang perannya dari pengacara, ya, Isin ini, ya. Ada Oh, izin pengacara ternyata ya. pengacara Honda. Aduh, luar biasa. Ya, yang penting nganggur. Terus gini, Kiai, Jadi apa urusannya pengacara itu membahas tentang Tuhan tuh? ya, pengacara syariah. Pengacara syariah. Jadi gini, Kiai. Jadi akal, berarti kan akal dengan hati tadi kan akal hati kemudian akhirnya tindakan. Ya. Kalau jadi sebenarnya boleh nggak sih dibarengkan tidak bisa dibandingkan akal dulu apa hati dulu, misalnya jalan berbarengan. Itu pertanyaan. Iya, maksudnya begini, tatkala saya pengen, mohon maaf, saya pengen minum Homer, pengen akalnya hatinya nih kepengen dulu, akhirnya Hati mengingat nomor. hati dulu, hati saya malah karena lagi pusing biasa. Hati dulu ya. Jadi kalau dibedah itu hati atau akal, jawabannya hati. Ya misalnya, Ya, misalnya hati. iya misalnya hati. Saya kan nggak tahu nih mana keinginan hati sama keinginan ndak sereang gitu. Iya. Kan kita nggak Oh, ya itu- nafsu nanti kan itu kembali yang ke bicara nafsu. siapa gitu. Iya, akhirnya kan siapa. Jadi kepengen minum saking puyeng, akhirnya ya banyak masalah lah tentunya di profesi saya kan misalnya. Tapi saya dalam rangka di sini bukan curhat sebenarnya. Akhirnya saya berkepenginan untuk minum Homer lah, masuk diskotik. Akhirnya akal saya karena dulu pernah dapat ngaji sore sebelum maghrib di kampung-kampung, Homer itu haram. Akal kan itu. Apa itu semua dari akal, termasuk kepengen saya minum karena puyeng, larilah ke dunia malam. Ini agak panjang ya saya. Ya ujungnya aja nggak apa-apa. Ya, artinya boleh nggak tatkala demikian Tuhan itu mah seringnya yang instan-instan. di kondisi seperti itu, apakah Tuhan mengklaim saya, wah makhluk saya yang bernama ini itu udah dalam tanda kutip bahasa syariat berdosa lah. Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang-orang yang sebetulnya belum selesai dengan dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau misalkan ada bisikan saya mau minum Homer, itu yang ngomong siapa kita nggak tahu. Betul. Kok nggak tahu? Kalau nggak tahu itu berarti kan dia tidak mengetahui dirinya sendiri. Betul ya? KTP ada sih. Itu kan cuma Oh, Identitas. beda berarti. Beda tuh.
dia belum mengetahui diri sendiri. Maksudnya begini, dia belum mengetahui fungsi hati, dia belum mengetahui fungsi hati. Termasuk dalam urusan bisikan-bisikan. Bisikan itu apa? Suara yang muncul dalam diri. Itu ada klasifikasinya. Namanya khotorot. Ya, Khotorot itu kotor itu apa kayak? bisikan. Khotorot. Ya, Nah, ini khotorot. satu istilah dalam bahasa dalam Islam ada istilah khotorot bahasa langit yang khotorot ini adalah artinya secara bahasa itu bisikan ya kan Ya ya. gampangnya bisikan. Itu ada khotorotul ilahiyah, ada khotorotul malakutiyah, ada khotorotul nafsiyah, ada Iya. khotorotul syaitoniyah. Ternyata suara-suara yang ada di dalam diri itu yang bermunculan itu ada 4 tadi. Yang pertama dari Tuhan, namanya khotorotul ilahiyah. Ada yang muncul dari malaikat, khotorotul malakutiyah. Ada yang dari nafsu kita, namanya khotorotul nafsiyah. Ada yang disebut dengan khotorotul syaitoniyah, itu dari setan. Nah, ketika ada muncul seseorang yang memahami akan khotorot itu, maka dia akan bertanya, ini suara dari mana? Kan begitu. Oh, mabok. Dia paham nih, yang namanya minum khamr itu haram, ya kan? Maka dia akan menjawab itu. Oh, ini namanya khotorotul syaitoniyah. Nah, itu bisikan setan. Mau diikuti bisikan setan, ya dia akan terjerumus. Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu pegawaiannya, ya kan? Pekerjaannya memang membisikkan hal-hal yang semacam itu. Lalu kemudian mengikuti, namanya khutuwat syaitan. Tingkah laku setan kalau diikuti, ya akhirnya terjerumuslah kelompok hitam semacam itu. Tapi ketika dia memahami, oh ini setan nih, saya nggak mau dong ikutan bisikan setan. Haram ya sudah, saya nggak bakal melakukan itu. Pusing saya seperti apapun, saya tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ya itu untuk saya yang pernah sore-sore Ngaji. ngaji. Sedangkan misalnya untuk orang lain gimana dia? Ya orang lain juga sama, memahami itu dulu, kotorotnya dari mana. Ini kan dalam rangka cerahan nih. Iya. Kalau misalkan sahabat-sahabat, Jadi artinya kan nyari kenyamanan. iya, cari kenyamanan itu kan Jangan harus dipilah, harus diklasifikasikan dari mana ini kenyamanan. Dan nyaman itu ada yang menyesatkan, ada yang tidak menyesatkan. Ada kenyamanan yang sifatnya hanya sebatas sebentar saja. Ada yang kenyamanan dalam tanda kutip abadi. Nah, orang ketika ada bisikan-bisikan, maka kuncinya itu harus dipilih. Dipilih. Ini dari mana? Gitu. Kalau misalnya Berarti berinherent atau berbanding lurus dengan pengetahuan dong. betul, pengetahuan. Apakah Itu ada? beresiko berarti ya. Iya, beresiko lah. Kalau orang yang belum nyampe, mohon maaf ya, katakanlah yang nggak jarang ketemu ilmu agama lah. Lantas Adakah orang yang tidak paham bahwa khamr itu haram? anak saya gitu, 4 tahun. Dan kalau 4 tahun kira-kira terpikir nggak meminum khamr? Ya mungkin kalau ada di depannya minum sama Oh dia. iya, Ya, kira-kira dosa nggak kalau sekarang diminum? memang zamannya sudah seperti itu kayak. Ya, Maksudnya misalkan 4 tahun ada sekarang- khamr bapaknya minum, misalkan. Tiba-tiba dia minum, anak dosa nggak? Ya enggak ya. Enggak kan? Fikih. Selesai. Oh gitu. Pak, orang saya ngerokok aja kadang selesai diisepin sama Ya dia. mending dia bisa dimakan, Pak. Oh iya. Enggak, artinya berarti itu ada ketidakadilan Tuhan di situ. Kok kenapa yang tidak, mohon maaf, yang orang yang jarang pernah atau tidak sampai mengetahui madrasah lah kira-kira. Berarti kan dikorbankan sama Tuhan itu sendiri. Waduh, bahasa. Iya. ya nggak dikorbankan, bahasanya nggak Berarti begitu. Tuhan jahat kepada makhluknya sendiri kan. Ya nggak begitu. Maksudnya begini, kita berbicara realitas saja. Pernahkah kita menemukan? Artinya begini, mohon maaf ya, saya itu pengen arah tujuannya, walaupun orang yang tidak kenal agama atau belajar agama pun berhak dapat ridho Tuhan gitu loh gitu. Ya, siapa yang bilang tidak berhak? Saya kan tidak bilang berhak atau tidak berhak. Kaitannya kan itu bisikan, gitu Iya. kan? Maka bisikan itu harus dipilah dan pilih. Betul. Nah,
Tadi pertanyaannya adalah misalkan ada orang yang tidak sampai nih ajaran bahwa khamr itu haram. Iya, iya, Gitu. betul. Nah ini bagaimana kan begitu? Kalau ini terjadi, ya kan, itu harus ada penelitian dulu sesungguhnya, Kak Isin. Penelitiannya begini, ini orang di mana kira-kira nih? Dan kemudian dia mengenal Islam, dia sudah Islam atau belum? Jadi simpelnya seperti ini Kak. Jadi ada quote dari Abu Nawas nih yang kayaknya quote ini juga pertanyaan besar yang harus dijawab. Jika yang hanya bisa bersandar kepadamu hanya orang-orang baik, lantas kepada siapa para pendosa memohon perlindungan? Nah itu mungkin kaitannya ya Iya. seperti itu ya. Iya, gitu. Artinya ya itu hak semua orang lah ridho Tuhan itu. Jadi Rohman Rohimannya Allah itu di mana gitu? Ya, bukan. Kajiannya bukan ke arah sana dulu. Oh gitu, siap. Dan jangan dipaksakan ke arah sana. Dan itu akan rancu menurut saya. Kajian bahwa orang ada yang baik, ada orang yang tidak baik, menghukum baik dan menghukum tidak baik, itu bukan ranahnya manusia sesungguhnya. Walaupun secara zahir kelihatan baik, walaupun secara zahir tidak baik, tetap itu adalah ranahnya Tuhan. Nah, Tuhan itu memberikan ridho itu ketika seperti apa kepada manusia yang bagaimana sehingga muncul ridho. Kan begitu. Oke. Harus dilurusan. Saya potong dulu nih. Nanti nggak selesai. Antara izin dan ridho. Ini kayak orang nih minum khamr nih. Itu kan kemungkinan diizinkan sama Allah. Karena semua apa yang terjadi di muka bumi itu diizinkan oleh Allah pada saat apa dia berbuat. Berarti kan ada izin dari Allah nih. Iya. Nah, tapi apakah itu izin tuh ini Pak. izin itu ininya sama dengan ridho? Enggak lah, kan ada batasan-batasan syariat yang dijelaskan di dalam agama. Ketika sudah ada terjadi misalkan khamr itu awalnya tidak dilarang. Ya. Lalu kemudian kejadian ada pelarangan terhadap khamr. Itu kan ada sejarahnya. Ada sahabat yang pegawaiannya itu dulu sebelum dilarang itu mabuk. Sampai pada akhirnya dalam kondisi dia jadi imam bacaan Fatihah, bacaan surat, ada yang salah gitu, lalu kemudian muncul ayat mengharamkan Perintah tentang larangan tentang khamr itu sendiri. Nah, itu ketika sudah muncul larangan seperti itu, ya berarti sudah haram ketika muncul larangan itu. Maka jangan kemudian akhirnya ini diizinkan atau tidak diizinkan Tuhan. Nah, diizinkan atau tidak diizinkan itu batasannya syariat, Pak. Makanya harus dibedah itu batasan syariat seperti apa. Kalau tadi dikembalikan, ini orang sudah memahami syariat atau belum, ya kan? Nah itu menjadi persoalannya. Apakah lalu kemudian orang yang tidak memahami syariat ini kemudian masih diberikan keringanan atau tidak? Baik, iya betul. Ada rukhsah ya. Ada keringanan atau tidak? Nah itu bagaimana? Begitu. Nah sekarang begini, kalau kaitannya dengan persoalan agama, gitu kan? Tuhan tidak akan menghukum satu kaum sebelum ada utusan yang masuk ke dalam, gitu kan? Nah, yang jadi persoalan itu sudah ada belum masuk ke situ? Jangan-jangan sudah ada, tetapi dia tidak tahu ada, ya kan? Nah, ketika ada kemudian dia tidak tahu ada, itu yang salah siapa? Ya kan? Itu yang salah siapa? Jangan-jangan karena dianya kuper, jangan-jangan karena dianya tidak mau bersosialisasi dengan orang lain gitu kan, pada akhirnya tidak tahu kan begitu. Maka ranah ilmu ini akhirnya menjadi kajian yang mana sih ilmu yang fardu ain yang harus diketahui oleh orang. Akhirnya orang yang ketika fardu ain, maka orang yang tidak memahami ilmu itu berdosa. Betul ya? Betul. Iya, maka ini ranahnya mana nih? Mengetahui bahwa khamr itu haram, itu fardu ain atau bukan. Ketika misalkan itu adalah fardu ain,
ya maka tidak memahami bahwa khamr itu haram itu Sah. sudah salah. Salah ya. Itu kan. Nah, harusnya di sana, Pak, gitu. Nah, sekarang kalau berbicara tadi Abu Nawas, kalau misalkan hanya orang baik saja yang bisa bersandar kepada Tuhan, lalu bagaimana dengan orang yang tidak baik? Itu ranahnya di mana kemudian memberikan pemahaman kepada orang-orang yang dalam tanda kutip belum mau kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ternyata wasial maghfirah, ampunannya itu sangat luas sekali. Karena sangat luas ya jangan pernah kemudian dia berputus asa dari maghfirahnya kan begitu. Maka ya carilah maghfirah Tuhan kan gitu. Saya sudah dapat. Istri saya namanya Magfirah. Iya. Alhamdulillah. Nah itu. Nah itu kan yang harus dikejar sebenarnya. Bukan lalu kemudian ya sudahlah saya damai dengan kemaksiatan saya damai dengan kerusakan saya, lalu kemudian dia enjoy dengan itu, nanti juga Tuhan rindu, ya nggak bisa begitu juga, Pak. Mana hal-hal yang diridhoi sama Tuhan, mana hal-hal yang tidak diridhoi sama Tuhan, itu pun harus dikaji. Itu loh. Ayo, Gimana Mas Ijin? ini lagi ngetes Masih. saya bagaimana? Artinya mohon maaf Kiai. Jadi dalam dunia, dalam tanda kutip ya, yang saya alami di dunia saya misalnya di lawyer itu. Jadi mereka kalau pengen ke ngeplong apa puyang dari larinya ke minum, Melepaskan iya, kepenatan. ke diskotik. Nah, sedangkan saya pernah tak coba pertama kali kok nggak ada melepas masalah itu nggak ada. Nah artinya berarti yang tadi yang khotoroh. Nah khotoroh itu tidak mesti empat-empatnya selalu ada di setiap orang. Setiap pasti ada itu. Ya kayak tadi kayak mohon maaf ya yang nggak pernah jauh dari madrasah lah bahasanya lah ya, jauh dari keagamaan, akhirnya yang ada hanya khotorotul syaitan saja. Ya berarti begitu, berarti kalau Jawabannya selalu dari setan terus. iya berarti kan ayo berarti kan tentatif. Tapi saya pernah punya pengalaman begini Mas Ijin. Ini bahas dulu aja dulu ini. Iya. Saya Coba berkaitan dengan pengalaman pribadi sendiri ya, seperti yang Mas Ijin tadi ini kan, bahwa saya saya pernah melakukan sebuah kesalahan yang mungkin saat itu kita belum tahu hukumnya lah ya. Tapi hati itu mengingatkan bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Nah, dari situlah akhirnya tinggal kita mau atau tidak nih gitu, mengakui bahwa oh ya itu salah, lalu kita kembali ke rel dan merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Jadi sebetulnya kalau manusia itu kan punya apa namanya indikator untuk mengetahui bahwa kita itu salah atau benar pada saat melakukan sebuah perbuatan. Kira-kira bisa tidak seperti itu? Iya, makanya begini, saya luruskan dulu ya, bahwa setiap orang itu pasti muncul bisikan-bisikan dan semuanya dari empat tadi, pasti itu bisa dipastikan. Gak mungkin orang selalu di dalam benaknya itu ya saja, gak mungkin. Ada sisi di mana kemudian yang disebut dengan hidayah Allah itu selalu ada sesungguhnya, walaupun dalam bentuk iktibar dari anaknya kayak yang masih kecil itu bisa, dari tetangganya kayak yang tiba-tiba ngomong apa, dari sahabatnya kayak. Nah itu adalah hidayah ya, itu munculnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya begitu. Nah, mau tidak begitu ketika diambil, mau tidak, kalau tidak mau berarti memang orang ini memang belum mendapatkan hidayah dalam tanda kutip,
dia masih lebih memberatkan kepada kesimpulan. Makanya sesungguhnya ya tadi eksistensi manusia itu dilihat bagaimana kemudian dia memahami akumulasi yang ada pada dirinya itu, lalu kemudian menjawab seluruh problematika yang ada di hadapannya, termasuk urusan mabuk, termasuk urusan apa saja itu dijawab. Ada yang mengajak, ada yang memprovokasi, ada yang memfitnah, itu harus dijawab sama manusia itu sendiri. Karena memang ujian manusia itu di sana, dan keindahan kemanusiaan itu di sana. Diberikan masalah itu ya itu keseharian manusia oleh Tuhan. Dikasih masalah ini selesai, kasih lagi masalah ini terus saja tidak berhenti. Dan itu justru eksistensi manusia yang harus menjawab. Cara menjawabnya bagaimana kan gitu. Nah tadi kita punya hati yang sesungguhnya harusnya kalau harusnya kan berarti idealnya manusia punya ideal hati yang selalu kecenderungannya itu kepada Allah, kepada Tuhannya. Ketika hati ini kecenderungannya kepada Allah Subhanahu wa taala terus, maka yang terjadi pada dirinya itu apa yang dihasilkan dari mulutnya, apa yang dihasilkan dari tingkah lakunya itu adalah dari minallah akhirnya. Ya kan? Nah, ketika itu tidak bisa karena memang belum selesai dia memproses dirinya sesungguhnya, dia belum bisa memproses nafsunya, dia belum bisa memproses akalnya, maka ya ini masih tarik-tarikan. Jadi diajak ranah yang tidak baik ya masih jalan, di ranah yang baik juga ya, masih bisa jalan juga gitu. Jadi oke lah ya. Oke, atas boleh, ke bawah boleh, kanan boleh, kiri boleh, kanan orang sekarang dan gitu. Itu ya akhirnya seperti itu. Nah, maka jawabannya adalah temukan dulu dong sisi diri kita ini. Kita ini eksistensinya seperti apa? Nanti akan kita jawab setelah tahu. Oh, ternyata saya ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan ini itu, yang punya kewajiban seperti ini dan itu, punya hak dan tanggung jawab seperti ini dan itu. Nah, ini ranahnya keimanan atau keyakinan. Meyakini tidak jika Allah menciptakan kita dengan berbagai macam konsekuensinya. Kalau tidak iman, oh ya sudah, tidak ada titik temu di sana. Tapi kalau misalkan kita meyakini Tuhan menciptakan kita dengan berbagai macam hak dan kewajiban kita, tanggung jawab kita, maka otomatis dengan keyakinan yang dimiliki olehnya, dia akan menjawab seluruh persoalannya itu dengan bagaimana? Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Itu. Berarti Saya boleh tanya nggak sih sebetulnya? Boleh. enggak di sini kita berdua yang tanya gitu. Jadi gambarnya nggak punya hak untuk bertanya di sini. Jadi haknya menjawab terus. Jadi kalau yang habis mabok terus bersyukur, alhamdulillah, hilang penatnya. Itu dalam rangka, mohon maaf, Habis mabok alhamdulillah. ya akhirnya kan secara Ada nggak sih kira-kira? iya kan ada, badan kita kan punya hak untuk enak lah gitu. Artinya kan habis, mohon maaf, jadi bahasanya ya banyak lah teman-teman saya yang udah perkara udah karena duitnya banyak mungkin ya, Dunia. selesai dihabisin itu sehari bisa kenyang lah dengan begitu ya. Perempuan ya emang dunia pengacara begitu ya, setelah selesai nah habis itu dia bersyukur. Malah ada kiai teman saya, dianya minum homer lah, bir hitam, sayanya minumnya biasa jus. Begitu tong waktu asar atau waktu sholat, dia malah ayo sholat dulu yuk. Nah artinya kan ini realita, SMJ lah ya. iya realita. Nah ini lantas yang demikian ilahiyah, zaitoniyah, maksudnya yang demikian itu apa? Sedangkan saya belum tergetar sama sekali. Wah, nembeke. Saya paham ya waktu sholat itu dari jam sekian. Ha, Itu juga bisa. ya untuk yak lah aja. Untuk muasak. Jadi masih ada space aja di sana. Bahasa saya aja belum tergerak sama sekali untuk
sholat pada saat itu, tapi dia udah lagi minum, selesai. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya akhirnya yang syukur dia, sholat dia, tergeraknya dia itu diterima. Artinya bagaimana dalam dalam sisi Tuhan tuh bersyukur dia, Ya, syukurnya dia tuh. jadi begini, ada ranah penilaian, Baik. ada ranah kemudian kita merespon. Kita ini posisinya yang sedang dinilai, Tuhan yang menilai. Nah, kita kepada orang lain itu sama, posisinya sedang dinilai sama Tuhan. Maka dilarang saling menilai. Ini harus menjadi patokan dulu, Ya. gitu kan. Artinya jangan menjudge bahwa si A salah, si B salah, Baik. si A benar, si B benar, itu tidak ada begitu. Karena penilaian itu mutlak itu ranah Tuhan yang menentukan nanti apakah dia termasuk orang yang seperti apa di hadapan Tuhan, Allah yang tahu. Kadang begini, manusia itu ditutup mata zuhirnya untuk bisa melihat bahwa sesungguhnya yang dilakukan itu tidak apa yang sesuai dengan mata. Itu bisa terjadi begitu. Itu kan ranahnya adalah ranah hakikat ya. Karena beberapa wali misalnya, saya tidak mengatakan bahwa dia wali, bukan. Ada ranah wali yang kelihatannya secara zahir dia sedang minum arak, gitu kan. Ya. Tapi secara hakikat nyatanya tidak. Gitu. Allah mengalihkan araknya ke lautan. Itu ya bisa saja. Tapi kan itu bukan ranah kita, gitu kan. Lah, ranah kita tuh di mana sih sebetulnya yang harus memposisikan diri kan begitu. Nah, batasan syariat maka harus dipahami kan begitu. Atau misalkan batasan syariatnya orang yang sedang mabuk itu, ya kan? Itu hukumnya bagaimana sih kan gitu? Melaksanakan sholat yang bagaimana, gitu. Melaksanakan ibadah yang bagaimana, diterima atau tidak diterima itu seperti apa? Itu kan dikaji dalam dunia syariatnya kan begitu. Nah, mungkin pembahasannya di situ, bukan berbicara atau menilai ya. Dia lebih soleh karena maboknya, dia lebih bersyukur dengan maboknya, dia lebih itu Allah itu ranah Tuhan. Itu saya jadi teringat kisah Nuaiman, Sahabat ya. ya salah satu sahabat Nabi yang hidup ya berbarengan satu zaman dengan Rasulullah. Tapi dia seorang pemabuk. Tapi Rasulullah seringkali terhibur dengan apa tingkahnya, dengan apa guyonannya Nuaiman yang seringkali Rasulullah itu tertawa melihat tingkah-tingkahnya. Itu gimana nih? Ya, Nuaiman itu kan pemabuk. Setelah mabuk dia ngomong ke Rasul, Rasul saya mabuk. Ya, setelah ngomong mabuk ya akhirnya kan diberlakukanlah hukum syariat kan begitu ya, dicambuk gitu kan. Setelah itu dia mabuk lagi gitu. Mabuk lagi, dicambuk lagi, mabuk lagi ya, sampai dengan selesai. Ketika dicambuk itu dosa selesai. Berarti artinya dosa, mohon maaf, istilahnya dosa lah ya. Dosa pahala ya, walaupun dilakukan bersama itu terpisah. Pahala ya dapat pahalanya, dosa ya dia dapat dosanya, gitu ya. Dosa dan pahala itu kan sesuatu yang terpisah. Iya. Iya, sesuatu yang terpisah karena betul, betul. Dia mabuk, ya kan? Lalu kemudian lapor, saya mabuk. Ya sudah, Anda mengakui, dan nggak butuh saksi kalau unsur pengakuannya. Ini selesai, dia nggak punya dosa lagi. Lalu kemudian berdosa lagi, melakukan lagi, jadi sambuk lagi kan sama Rasul dan seterusnya. Nah itu kan selesai, ranah syariat itu selesai. Berarti pada saat hukuman syariat itu diberlakukan kepada si pelaku, gugur nih apa hukum dosanya berarti gugur seperti itu. Ya di dunia sudah dibalas kan, gitu. Artinya di akhiratnya sudah tidak. Gitu. Cuma begini yang harus dipahami. Ada kita harus memahami seperti apa sih manusia itu. Kita itu beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu masuk, Nabi itu masuk. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan dosa. Setiap kita itu, gitu kan. Maka siapapun di antara kita pasti berdosa, ya kan? Itu tak terkecuali itu, termasuk para kiai. Itu pasti berdosa juga. Nah, karena tidak masuk. Nah, ketika berdosa, apa yang dia lakukan? Nah, ini menjadi penilaian Tuhan, gitu loh.
Ketika dia kembali mengakui bahwa aku ini berdosa ya Tuhan, minta ampun, ampun ya Allah, ya ampun. Kemudian Allah ampuni, ya nggak ada dong dosanya. Begitu. Tapi bukan berarti melegalkan maksiat itu boleh, bukan. Iya, iya. Ya kan? Karena di mana kita pada satu titik kita tidak bisa melakukan apapun, akhirnya bermaksiat kan. Mau tidak mau nih. Kan memang ya Dihadapkan dengan situasi yang dihadap situasi yang kemudian akhirnya kita bermaksiat, mau tidak mau bermaksiat. Hmm. Ketika sudah terlanjur bermaksiat, dia merasa bangga atau merasa menyesal. Kalau misalkan menyesal lalu kembali kepada Allah minta ampunan, ya selesai juga kan. Nah, itu yang terjadi. Makanya dalam urusan kemudian menghakimi orang masuk surga atau neraka bukan ranah kita, gitu kan, ranah Tuhan sendiri. Maka ada yang tampak oleh kasat mata, dia alim, dia ahli ibadah, ya apalah gitu kan. Hmm. Tapi nyatanya di akhirat masuk neraka, itu bisa terjadi begitu. Ada orang yang tampak oleh kasat mata, dia pemabuk, dia ini itu apa segala macam keburukan dilakukan. Kasat matanya diperlihatkan seperti itu. Masuk surga, itu bisa terjadi juga begitu. nah, disitulah Rahman Rahimnya Allah itu berlaku ya kan ya. Dan itu Ridho. mutlak apa namanya? Hak prerogatifnya Allah ya. Absolutnya Tuhan di situ. Masya Allah. Ini seru sekali sahabat Cama Langit, obrolan kita, bincang kita saat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dipertanyakan oleh khalayak ya, tentunya di luar sana ya Mas Iti. Aneh-aneh. Yang terkadang bingung pada saat orang melakukan kesalahan lalu ingin berubah tuh apa dulu nih Kang? Yang harus dilakukan tuh apa dulu gitu. Konsistensi ya, konsistensi bahwa diri kita ini harus berubah. Itu sih yang pertama harus dilakukan. Apa itu konsistensi? Istiqomah dalam menjalani menapaki kebaikan. Dan ketika konsisten itu digoyang kayak apapun nggak mau, sudah konsisten. Tapi walaupun terjadi lagi, terjadi balik lagi terjadi, balik lagi terjadinya nggak apa-apa, ya, namanya juga tidak masuk. Dan pintu taubatnya Allah selalu Selalu terbuka lah ya. terbuka. Apakah itu mempermainkan taubat? Ya enggak juga. Karena kadang-kadang manusia itu ya harus berdosanya berkali-kali dulu baru kemudian diterima. Kadang-kadang begitu juga. Tapi bukan melegalkan ya, sekali lagi bukan melegalkan. Tapi memang itulah ranah manusia dan ranah Tuhan itu seperti itu. Yang jelas karena pintu ampunan Tuhan itu selalu terbuka, kita ketika diberikan kesadaran oleh Tuhan, terbuka mata hatinya, terbuka pikirannya, maka ya mau nggak sih menjalani ke arah Tuhan itu sendiri. Kalau dia mau menjalani ke arah Tuhan, Tuhan akan bimbing dia. Tapi ternyata dia belum konsisten untuk istiqomah untuk mendapat ke jalan sana, maka ya akan selamanya begitu gitu. Contoh misalkan, ternyata orang yang bertobat itu harus ada trik-triknya nih, sehingga tidak kembali kepada perbuatan-perbuatannya. Apa sih diantaranya? Misalkan dia harus bergaul dengan orang-orang alim, dia harus bergaul dengan orang-orang soleh, maka dilakukanlah. Teman-teman yang dulunya bagaimana? Ya kenal saja. Untuk bergaul lebih dalam ya jangan dulu. Kenapa? Karena bisa terbawa kembali begitu kan. Ganti teman dulu. Akhirnya ketika ganti teman, kemudian sampai kuat, tidak bakal terpengaruh lagi. Teman yang dulunya yang belum kembali ya diajak. Gitu kan. Nah itu yang seharusnya terjadi seperti itu. Nah mau tidak melakukan obat yang harus dilakukan. Obat itu kan pahit Pak. Iya. Padahal itu kan penawar dari sakit. Orang yang bermaksiat itu sakit dan harus diobati. Obatnya gimana? Nah, kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali itu kan pernah menyampaikan begini. Man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillah ta'ala. Barang siapa yang berpisah kepada ulama, maka hatinya akan mati dan menjadikan picek, buta, ya, menjadikan buta taat kepada Allahnya. Berarti apa di situ?
Jawabannya memang harus dekat dengan ulama dulu. Jadi hijrah dari lingkungan lamanya dulu ya. Nah, pertanyaan seperti ini kan, tobat. Nah, pada saat orang bertobat, ini kan ada konteks hidayah ya di sini. Nah, pertanyaannya, hidayah ini diberikan kepada semua makhluk atau kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah? Ya, hidayah itu satu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Tapi kalau berbicara hakikat sesungguhnya, Allah itu selalu menghadirkan hidayah kepada setiap manusia. Setiap manusia Jadi setiap manusia sebetulnya Allah berikan hidayah. berikan hidayah. Cahaya petunjuk lah gampangnya. Nah, ketika diberi cahaya petunjuk, dia mau mengambil atau tidak? Sekarang begini, kalau misalkan ternyata Tuhan memberikan hidayah itu kepada orang-orang tertentu saja, berarti ketika ada orang yang tersesat, ini kesalahan Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak diberi hidayah. Orang yang berbeda keyakinan misalnya. Nah, itu aslinya Tuhan itu memberikan hidayah. Ini loh, ada orang yang diberikan pemahaman akan agama Tuhan. Ini loh, mau nggak diambil? Mau nggak diterima? Mau nggak dipikirkan? Mau nggak ditelusuri? Mau nggak diteliti? Nyatanya ketika misalkan dikejar itu hidayah, dia menemukan juga. Tapi kalau misalkan ternyata apa sih lah, lebih dominan egonya, lebih dominan nafsunya, ya tidak mau mengambil hidayah itu, dia selamanya akan tersesat begitu. Maka disitulah keadilan Tuhan justru di sana. Maka tidak ada kemudian bahasa Tuhan menzolimi seseorang itu kan. Tuhan itu selalu memberikan hidayah. Begitu, bukan begitu Pak? Betul. Betul. Jadi emang di Quran juga kan ada innallaha la yadhlimuna mithqala dzarrah. Jadi sedikit juga nggak pernah Tuhan itu menzalimi sedikit sebiji dzarrah. Apalah itu sih untuk manusia saja mungkin begitu ya. Mungkin itu sebetulnya banyak pertanyaan juga yang harus diberikan kepada beliau. Ya, kiai juga pengacara dan Iya. kiai. Jadi intinya kita harus bersyukur gitu. Iya, cara yang berdalil itu dia aja kayaknya. Tapi enggak, berarti Enggak. penerusnya Mahfud MD. Oh, Mahfud gitu. MD ini kan basicnya kiai. Iya. Panji Gumilang lah. Iya. Waduh, ini jangan sampai masuk ke sana-sana nih. Lah Pak Panji Gumilang tuh enak, Kiai. Dia kaya raya, akhirnya bersyukurnya enak. Nah, Jadi, kita nggak punya apa-apa. Alhamdulillahnya maksimal ya. Maksimal. Daripada orang yang dalam kondisi sulit, alhamdulillahnya penuh kebohongan biasanya. Iya. Terus arahnya kemana nih? Jadi artinya saya tuh sering ngomong begini, jok ke teman-teman pengacara yang lain. Udahlah kalau yang nggak punya duit nggak usah nyari keadilan lah, Iya. nggak usah ngoyo-ngoyo nyari keadilan. Terima aja gitu. Iya karena pengacara juga Kak, dia kerja Butuh duit. bergerak akhirnya berlebihan ya akhirnya, tapi nggak pernah ngomong ke klien dong. Tapi apakah semua pengacara begitu, Pak? Enggak. Nah, pertanyaannya begini, Pak Lawyer nih, saya sebut Pak Lawyer aja. Pertanyaannya, kira-kira sekuat apa hukum yang dibuat manusia dengan hukum semesta? Sekuat apanya? Pengaruhnya Perbandingannya. dalam kehidupan tentunya Para manusia. kepada manusia. Iya. Ya kan terkadang kita sering pada saat seseorang itu tidak mendapatkan keadilan secara hukum manusia, seringkali kita mendengar, ya sudahlah, Serahkan kepada Tuhan. serahkan kepada Allah, biar alam yang apa namanya menghukumnya gitu. Nah, itu seringkali kita mendengar istilah seperti itu. Iya, Nah, betul. menurut pengalaman Mas Izin nih, kira-kira itu gimana tuh? Nah, setelah ini saya mau bertanya. Ya artinya kalau saya menjawabnya ini Kiai, sebenarnya kan masa ngarmin laut yang luas kan nggak Iya, bisa. iya. Jadi mungkin nanti ditambahkan sama Pak Kiai lah. Jadi kita kalau ranah manusia, kita mau maksudnya ke klien-klien itu
Ya sudah akhirnya dikembalikan. Saya nanya, kebetulan sama Islam. Ada juga klien saya yang non Muslim juga. Tapi kebetulan yang rata-rata yang banyak Islam. Akhirnya saya kembalikan tatkala dia tidak tidak puas dengan hukum yang didapat keadilan yang dia dapat, tatkala akhirnya tak kembaliin. Ada istilah kalau zaman saya kuliah mah teori credo. Jadi yang paling dipegang itu agama, ilmu agama apa? Ilmu, mohon maaf, hukum Indonesia lah. Iya. Hukum Indonesia apa? Hukum Islam. Tatkala saya mentalak seseorang, perempuan, talak 3 lah katakanlah, di rumah, tapi belum didaftarin ke pengadilan. Talak saya nggak berfungsi bagi negara, tetap saya suami istri. Akhirnya saya ngomong, kalau Anda berpegang di teori tadi, teori credo atau teori syahadat, ya sudah pegang, nggak usah kumpul walaupun secara negara belum. Artinya dia kan tidak puas. Ya, saya harus diurus secara negara, tapi saya nggak ada duit. Nah akhirnya kan ya sudah, serahkan ke Tuhan saja, tinggalin aja istrimu kalau sudah talak 3. Jadi hukum talaknya menurut agama jatuh hukum talaknya, tapi Iya. secara administratif itu belum diakui. Iya kan dia teriak-teriak keadilan. Akhirnya ya sudah, keadilan serahin aja ke Tuhan. Berarti harusnya ada solusi dong. Ada, makanya sekarang ada undang-undang LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, ada tidak lawyer yang pada saat ada orang yang sekiranya, oh saya nggak kuat nih Pak untuk Bisa, Pak, itu nanti mengurus diklaim, Pak. administrasinya nih gitu, Ya, lalu bisa tidak, ya udah mancing terus. Bisa, Pak, ada saya yang biayain aja deh gitu, udah biar cepat selesai Jadi, urusannya gitu. sini menerima konsultasi. Di sini konsultasi konsultasi umum hukum, ya. untuk segala hal pokoknya. Berarti saung langit dan dunia ya. Ya kalau langit itu kan simbol dari semesta, Oh, iya. yang mencakupi semuanya gitu. semuanya di bawah langit. Semuanya di bawah langit. Bahkan bumi ini ya bagian dari langit itu sendiri. Jadi gimana tuh? Ada tidak lawyer yang seperti itu? Udah deh, gue biayain deh, udah biar selesai urusannya. Ada solusi, itu ada solusi. Dan dia tahu solusinya sebetulnya. Iya, makanya sekarang ada negara itu menjamin tadi kesejahteraan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua berbagai lapisan, di sosial, Nah, ini di sekalian dinsos. sosialisasi nggak apa-apa lah. Enggak, ya di hukum juga ada, di Kemenkumham itu Kan banyak yang nggak paham juga, Pak. Sebetulnya Iya. dia pengen menyelesaikan, cuman terbentur dengan ekonomi. Iya. Ada loh jalannya kan. Nah, jadi emang di aturan kitanya juga ada untuk para masyarakat pencari keadilan, tapi ya tadi bahasa, kalau nggak punya uang jangan bicara keadilan. Istilahnya kan begitu. Keadilan hanya untuk orang yang Punya uang. Sekarang ada restorasi bagus, ada hukum kita, terutama di undang-undang di Kemenkumham, ada biaya untuk membiayai LBH namanya, yang terakreditasi tadi. Oh ya, Lembaga Bantuan Hukum ya, nanti di Kemenkumham nanti dapat dana tuh. Kasus A dapat dirembes 1 juta misalnya, kasus B terus. ya, Nah, itu solusinya. solusinya artinya akhirnya tapi Ada untuk kasus masalahnya. tertentu, untuk kasus tertentu perusahaan teriak-teriak nggak ada keadilan, bilang minta ke LBH ya nggak bisa. Jadi perusahaan sih karena tidak mungkin perusahaan nggak punya duit. Ya LBH hanya khusus yang tadi punya SKTM, Oh iya. PKH yang dari Dinsos itu tuh macam-macam kan, ada surat apa namanya, jam kesmas, apa yang begitu yang gratis-gratis. Nah Ini itu kita lagi sosialisasi program pemerintah ceritanya nih. ya, artinya kan yang penting syukur lah. Iya. Enggak, syukur itu apa sih? La ing sakartum la azidannakum lah ya. Iya. Ya syukur bisa ngerokok. Balik lagi ya, ini ada Oh, pertanyaan. saya belum bertanya, kok udah bertanya lagi. Jadi kira-kira Kiai punya hak nggak untuk bertanya di kali ini? Enggak bisa. Nggak punya lah ya. Kecuali dalam Sejak ranah kapan dunia. Ada Sejak kapan hak itu dibatasi? ada hukumnya Ya, nggak ya? mulai hari ini. Mulai hari ini Kita sepakati. kita bikin hukum Iya. kesepakatan. Iya, hukum itu kan kesepakatan. Kecuali hukum Tuhan. Kita dipaksakan kan. Bukan dipaksa lah. Oh, Homer haram. Di Iya. Qur'annya jelas. Ya Iya. kita harus terima. Beda sama hukum kita. Kan hukum kan menurut ada lah
Jadi hukum itu terjadi karena gejala sosial. Kalau nggak ada gejala sosial, hukum tidak mungkin ada. Jadi aturan kejadian dulu baru aturan. Jadi Kalau Tuhan kan enggak. hukum sosial dulu, baru dibentuklah hukum Iya, tertulis. iya, banyak pelanggaran yang susah dicari polisi, akhirnya tilang elektronik, biar nggak usah cepret kan, langsung masuk. Itu artinya. Nggak ada pertanyaan kan? Ada bertanya ya? Iya, saya nanya. Saya nanya. Balik ke syukur enak sebenarnya bahas syukur itu. Tatkala bener nggak sih kalau kita bersyukur itu nikmatnya ditambah materinya tuh? Karena rata-rata orang kalau bersyukur itu karena materi, lupa bahwa syukur itu ki sehat ki syukur. Sehat ki syukur. Sehat ini nikmat harus disyukuri, tapi lupa. Tapi orientasinya selalu duit, rokok, larang daripada syukurannya gedean isun berarti. Bahkan pada saat melakukan ibadah waktu pun konteksnya rezeki finansial ya. Betul. Terus pertanyaannya, Per bukannya itu tadi jawaban? Maksudnya mungkin untuk merubah persepsi itu tuh ke arah supaya ibadahnya itu lillahi ta'ala tuh Iya. seperti apa. Iya, yang tadi misalnya kayak ada, mohon maaf, klien-klien saya itu tidak pernah, udahlah keadilan itu udah kamu miliki secara ilahiyah lah, secara keadilan Tuhan. Mereka sudah mohon maaf kalau istilahnya kasus misalnya saya di aniaya, mereka sudah dihukum, dipenjara, tapi dia nggak puas, akhirnya dikembalikan ke Tuhan, tapi dia tuh nggak bersyukur gitu, nggak bersyukurnya udahlah itu tuh udah setimpal, kenapa sih saya kan parah sampai lumpuh kok cuma 2 tahun, ya akhirnya kan syukurin aja, urusan keadilan sebenarnya urusan Tuhan. Coba saya bedah ya. Berarti konteksnya ke dendam dong kalau begitu. Ya makanya coba saya bedah. Syukur itu sendiri tuh apa sih ya? Syukur itu kan gampangnya terima kasih, berterima kasih kepada Allah. Iya. Mudahnya begitu loh, mudahnya. Nah, konteks bersyukur kepada Allah ini lari kepada sampai orang bisa bersyukur itu bagaimana? Ada fase. Ada fase yang harus dilakukan oleh seseorang. Dan syukur itu adanya di hati, Pak, bukan di pikiran. Dan hati itu bisa sekali untuk menjadi hati yang selalu bersyukur dalam segala kondisi, baik yang enak maupun yang tidak enak, kan hati. Nah, pengen itu yang seolah-olah memihak kepada kita ataupun yang tidak memihak kepada kita, itu semuanya bisa disyukuri. Caranya bagaimana sih bisa seperti itu? Nah, begini, seseorang harus cerdas memandang takdir sesungguhnya. Kita harus pahami ketika sudah kejadian, itu kan namanya takdir. Dan takdir itu adalah min Allah. Nah, memandang kejadian yang sudah terjadi itu, kita memandangnya apa? Kita yang pandang itu siapa? Ketika yang dipandang itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, maka sehingga terjadi seperti itu. Lalu kemudian kita berpikir, apa nih maksud Allah menggerakkan, mendiamkan atau mentakdirkan seperti itu? Maka kita bedah dulu sehingga kita tahu nih arah Tuhan maunya kemana. Memang kecerdasan manusia namanya aklul qulub, akal yang ada di dalam hati, itu bisa menerobos ke sana dan memahami betul bahwa itu adalah kekuatan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang dijalankan oleh Tuhan itu sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah pertama berusaha untuk ridho dulu. Ridho itu apa sih? Rela. Rela terhadap apa? Rela terhadap semua takdir yang Allah sudah tetapkan kepada dirinya. Contoh misalkan, ada orang yang ditakdirkan miskin nih seumur hidupnya. Bisa nggak dia bahagia? Bisa nggak dia bersyukur? Bisa dong. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Iya. Caranya gimana? Ternyata jawaban yang pertama adalah itu rela terhadap takdir itu sendiri. Bagaimana Rela caranya? miskin gitu. Ya, dulu,
Ketika memandang bahwa Allah mentakdirkan kita miskin, pandangan itu apa terhadap Allah? Penilaian kepada Allahnya bagaimana? Nah itu kita bangun itu. Maksudnya gimana gitu? Allah mentakdirkan miskin. Iya. Kita memandang Allah ini yang Allah inginkan terhadap kemiskinan kita itu apa sih? Allah itu ketika mentakdirkan miskin, saya tanya, apakah kasih sayang Allah hilang kepada orang itu? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kasih sayang Allah pernah hilang nggak? Oh, enggak. Nggak pernah hilang kan? Enggak. Termasuk sama si miskin tadi. Oh iya Pak. Kan nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Sehat kan buktinya misalnya itu Nah. kasih sayang. Oke, kasih sayang Allah itu nggak pernah lepas, walaupun sedetik kepada orang, ya, walaupun kepada si miskin. Lalu kemudian si miskin ini memandang bahwa itu adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah berarti kan bukti cintanya Allah terhadap orang itu lalu kemudian dimiskinkan. Bukti cinta dimiskinkan. Iya, itu pandangannya seperti itu. Kenapa sih? Oh ternyata kalau misalkan saya menjadi orang yang kaya, itu saya tidak bisa mentasarufkan harta saya kepada jalan Allah yang diinginkan oleh Allah. Harta itu kan semuanya kan ketika Allah berikan harus dikembalikan lagi kepada Allah. Dalam arti ketika dipertanggungjawabkan hartamu dari mana? Halal. Buat kemana? Baik, gitu kan. Ketika tidak baik itu kan jadi persoalan. Lalu kemudian kita tidak punya beban, orang miskin itu tidak punya beban diberikan ujian yang begitu berat yang berupa materi. Makanya katakan Nabi itu jaraknya orang miskin dengan orang kaya masuk surganya itu 500 tahun orang miskin dulu. Kenapa? Kayak tadi persoalan materi itu kan dipertanyakan semua. Mobilmu itu kan hasilnya dari mana? Mana Gustur tenang banget. Termasuk nabi yang paling lama dihisab itu Nabi Sulaiman. Umurnya panjang. Ya, Lalu konteks antara dari kemiskinan, maka akan sangat dekat dengan kekufuran. Nah, pada saat kufur itu akan Nah. sangat dekat dengan kekafiran. itu ketika kontraproduktif. Hmm. Ketika kontraproduktif gini, ketika seseorang tidak memahami ridho, seharusnya rela gitu kan terhadap takdir yang sudah terjadi ini. Lalu kemudian kenapa Tuhan nggak adil ini, gitu kan? Ketika memahami bahwa Tuhan itu tidak adil, itu sudah kufur. Kan Allah Maha Adil. Dan itu dilarang dan dibenci sekali sama Tuhan. Makanya orang miskin itu di satu sisi punya kans masuk surganya lebih cepat, tapi di sisi lain ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena sering kali dibenturkan dengan nasib yang tidak muncul, nasib yang tidak enak dalam tanda kutip yang dirasakan oleh nafsu sesungguhnya. Tapi kalau misalkan yang berbicara hati, yang notabene itu selalu beriringan dengan Tuhan, maka dia akan menemukan sisi keindahan di mana miskin itu indah gitu tuh. Ini bukan berarti kemudian menghancurkan miskin, enggak juga. Ya. Tapi memandang dalam kondisi miskin itu kita bisa bahagia. Ar-ridho ilallahi fi kulli syai'. Nah, konsepsinya itu ridho terhadap takdir Allah dalam segala keadaan. Jadi kita pengen jadi miskin, kita pengen jadi orang kaya, kita pengen jadi pejabat, kita pengen jadi pengusaha, apa ridho. Ya Allah, aku ridho. Makanya dalam konsepsi tasawuf, ar-ridho babullahil a'zam. Ridho itu adalah pintu Allah yang maha agung. Maka ketika siapapun orangnya yang pengen mendapati jalan menuju Allah, pintunya itu ya ridho dulu. Gitu. Makanya harus bisa ridho. Nah ketika sudah bisa ridho, pintu sudah mulai dibuka sama Allah. Dan dia akan menyelami lautan keilahian. Gitu. Nah itu Pak, jadi sisinya di sana. Puncaknya orang yang miskin semacam itu syukur minimal Tuhan memberikan batasan sabarlah begitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah janjikan bahwa orang yang sabar itu diberikan pahala yang banyak. Berarti bertujuan kaya itu tidak baik juga berarti Kiai. Kenapa tujuan? Misalnya saya bertujuan untuk kaya berarti tidak baik juga karena kan tadi tidak punya harta dalam tanda bahasa ininya kurang lah, miskin lah. Ya, Begitu dahsyat kalau seandainya
bisa ridho, apalagi bisa bersyukur. Ya kalau tujuan itu begini, tujuan itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, Iya, misalnya, untuk diri sendiri. Mm-mm. Tujuan kaya untuk diri sendiri. Iya, masa untuk kaya orang lain ngapain, nggak kenal. Ada orang kaya, saya pengen jadi orang kaya, tujuannya untuk menghidupkan orang-orang miskin. Ya itulah, Salah yang satu. bagus itu aja Pak. Kenapa jadi berubah, Pak? Ya itu aja makanya. Nah itu makanya tujuannya kemana dulu. Kalau tujuannya dilarikan kepada Oh gitu. Allah juga, Mm-mm. itu udah lebih keren, lebih keren. Ini orang kaya ini ya, orang kaya. Ya, Mm-mm. orang-orang yang kaya itu punya kans beribadah lebih banyak Mm-mm. sesungguhnya. Dengan apa? Dengan kekayaannya. Mm-mm. Dia bisa menolong orang miskin jadi kaya juga. Yang tadinya mustahik karena saya bahas ya. Yang orang tadinya mustahik itu Iya. bisa dengan wasilah orang kaya jadi muzaki, itu bisa. Mm-mm. Diangkat jadi orang kaya yang akhirnya sederajat, itu bisa. Pahalanya gimana kira-kira? Oh, dia menghidupi keluarganya, dia bisa menghidupi orang lain, bisa menolong orang lain juga. Itu kan berkali lipat pahala kalau bisa pahala. Berarti tujuannya ditambahin maksudnya. Iya. Dan orang kaya itu ya bukan dalam hayalan, Mm-mm. dia pengen umroh, besok daftar, beberapa hari berangkat bisa. Mm-mm. Orang miskin pengen umroh ngeleng gitu bisa gitu kan. Mm-mm. Itu. Tapi dengan keinginan tadi itu sudah berpahala juga sih. Jadi itu indahnya Tuhan gitu. Jadi jadi orang kaya, jadi orang miskin itu adalah pilihan Tuhan yang harus kita hadapi. Sesungguhnya begitu.